jamaah, setelah kita tadi pagi ya, sebelum subuh tadi sudah melaksanakan salah satu hal yang sangat diperintahkan atau diistimewakan, yaitu melakukan syahur. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh rahimahullah, banyak yang sudah diberikan oleh para khatib sebelumnya. Salah satu atau yang paling pokok yang kita pegang, bahwa kemarin sudah dinyatakan oleh definisi atau tentang apakah itu puasa. Salah satunya yang membedakan puasa dengan ibadah-ibadah yang lain adalah puasa itu memang tidak ada bentuknya. Bentuknya adalah diam dalam menahan lapar, diam di dalam menahan kebutuhan biologis, kemudian diam di dalam hal-hal yang lainnya. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau sholat kelihatan jelas, tadi kita lakukan gerakannya kelihatan. Tapi kalau puasa memang gerakannya tidak terlihatan, mulai dari sahur sampai dengan nanti sore kita berbuka. Nah, itu ngapain? Ya seperti yang sudah kemarin kita dengar bersama, salah satu dari keutamaan berpuasa di situ adalah memang disitulah diamnya kita, berpuasanya kita itu saat kondisinya kita tidak berani melanggar hal-hal yang membatalkan puasa, semata-mata hubungannya karena Allah, semata-mata merasa tidak berani melanggar karena Allah Maha melihat. Nah, itulah yang disebut dengan takwa. Orang yang senantiasa takut, orang yang senantiasa terhubung kepada Allah, itulah yang disebut dengan takwa. Sehingga nanti setelah puasa pun kondisinya adalah demikian halnya. Seperti itu yang diharapkan dengan adanya berpuasa, bahwa kita di dalam setiap kehidupan kita, dari setiap kondisi kita senantiasa terkoneksi, senantiasa merasa ada yang mengawasi. Itulah yang disebut dengan takwa. Berarti Bapak dan Ibu sekalian, dengan terlatihnya kita menjadi hamba yang tadi, yang senantiasa merasa diawasi, dilihat oleh Allah, maka diharapkan dengan hal-hal lain di luar puasa, perbuatan-perbuatan yang lain yang itu dilarang oleh Allah, kita berani, kita bisa berupaya untuk meninggalkannya. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, kalau kemarin kita sudah membahas banyak tentang puasa dan hukum-hukumnya, maka pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan adab-adabnya berpuasa. Yaitu yang pertama, adab dari berpuasa itu sedapat mungkin untuk kita itu sahur. Jadi orang yang hebat di dalam berpuasa itu bukan yang kuat berpuasa tanpa sahur, itu bukan. Justru orang kita menjadi memenuhi adabnya berpuasa adalah ketika kita bisa menunaikan sahur meskipun hanya dengan beberapa butir kurma. Kalau Rasulullah itu dan para sahabat dulu seperti itu. Jadi berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan menundanya hingga penghujung waktunya. Jadi justru sahur yang terbaik adalah sahur yang mendekati waktu imsak, bukan yang dua sikpol gitu ya kan. Tasahuru fa inna fi sahurin barokatan. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat berkah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, salah satunya kenapa kita sahur, karena di sahur itulah ada berkah. Jadi kalau kita meninggalkan sahur, kita tidak akan mendapatkan berkahnya. Meskipun mungkin alasannya ngantuk dan lain sebagainya, mungkin alasannya kuat, tapi ternyata kita meninggalkan berkah yang ada di situ, keistimewaannya.
Kemudian sebaliknya, Bapak dan Ibu sekalian, adabnya berpuasa adalah kalau sahur diakhirkan, maka kalau berbuka diawalkan, meskipun hanya dengan seteguk air. Sekali lagi, hebatnya orang berpuasa itu bukan yang kuat, wah nanti aku bermaghrib berbukanya, bukan. Justru setelah mendengar atau sudah ada tanda waktu untuk berbuka, yaitu ditandai dengan adzan yang paling praktis ya, meskipun seharusnya tidak harus dengan adzan, tapi dengan tanda-tanda waktu yang ditentukan. Tapi karena lebih praktisnya itu ada adzan, itu berarti sudah berakhir waktunya puasa, yaitu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka yang terbaik adabnya berpuasa adalah segera berbuka, meskipun hanya dengan segelas air. Kata Rasulullah, orang-orang yang senantiasa tetap dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tandanya kita di dalam kebaikan adalah tadi senantiasa dalam kebaikan adalah ketika kita mensegerakan untuk berbuka. Jadi tadi para sahabat mencontohkan, Rasulullah mencontohkan adalah beliau berbuka dengan kurma mengkal, kurma mentah ya gitu ya. Kemudian kalau nggak ada ya yang mendekati matang, kalau tidak ada lagi juga yang matang. Tapi karena di Indonesia bukan makanan utamanya, bukan kurma, dan seperti di sana mungkin bisa disubstitusi atau digantikan dengan yang lain. Tapi memang kalau kita ada kurma, karena sekarang juga hal yang mudah untuk mendapatkannya, maka itu juga akan lebih utama. Kemudian tidak lupa kita berdoa sebagaimana saat iftar adalah dahabat doma'u wabtalatil urubu wasabatal ajru insya Allah. Dahaga telah hilang, urat-urat telah menjadi basah, dan pahala pun pasti insya Allah. Jadi dengan membasahi kerongkongan dengan seteguk air dan beberapa buah, mungkin beberapa makanan, maka di situ ada janji ajru insya Allah, pahala insya Allah akan didapatkan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana adab puasa yang selanjutnya, yaitu menghindari berbicara yang tidak pantas atau berbicara yang kalau orang Jawa itu ya saru gitu ya, dilarang. Dan rapat juga bisa kemudian yang terkategorikan atau yang termasuk di dalamnya adalah menghindari hal-hal yang bisa jatuh kepada perbuatan maksiat. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan tetap melakukannya, maka Allah tidak memiliki hajat bahwa orang itu meninggalkan makanan dan minumannya atau berpuasa. Artinya puasa kita menjadi tidak bermakna atau puasa kita menjadi sia-sia ketika saat berpuasa tadi kita terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, khususnya di dalam perkataan dusta, kemudian guyonan-guyonan yang mengarah kepada syahwat. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah di situ Rasulullah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa dan mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus belaga. Itu sering kita dengar, sering kita dapatkan. Kemudian yang selanjutnya memang kemarin sudah banyak dilakukan, banyak dijelaskan bahwa kalau zaman dulu mungkin radio, acara-acara televisi itu biasanya penuh dengan hal-hal yang demikian,
istilahnya kalau orang sekarang itu ngabuburit. Ngabuburit itu menunggu waktu berbuka, tapi justru melakukan hal-hal yang dilarang atau melakukan hal-hal yang sia-sia. Contohnya apa? Kalau ngabuburitnya zaman dulu itu nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, mungkin sekarang juga masih ya, untuk menunggu berpuasa, maka ada istilahnya ngabuburit. Maka kita mesti bersyukur bahwa di sini ngabuburitnya adalah ngaji. Harusnya memang selamat, yang selamat kata menurut Bang Imat ya kemarin, dundang-dundung tok itu selamat gitu ya, dundang-dundung atau, tapi ternyata turu itu juga tidak dibenarkan. Meskipun kemarin kalau menurut definisi yang dijelaskan oleh Ustaz Imat itu, puasa berdiam diri itu emang ya tidak, yang paling aman ya memang dundang-dundung, tapi karena kita ada aktivitas, ada pekerjaan dan lain-lain, maka itu tentu jauh lebih baik. Praktis-praktisnya ya tadi dundang-dundung. Dan alhamdulillah di posisi sini di masjid ini tuh banyak kesempatan untuk kita dundang-dundung bermanfaat tadi di masjid. Kemudian tadi ada ngabuburit menjelang waktu berbuka, itu dimanfaatkan untuk berzikir, kemudian mencari majelis-majelis yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dengan majelis ilmu, yang di dalam majelis ilmu dijanjikan bahwa ketika kita berada di dalam majelis ilmu itu sama dengan melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal kalau kita terawih 8 saja itu sudah merasa capek gitu ya, apalagi kalau yang 23. Kalau saya pas main bulan ke rumah mertua sana itu sholatnya 23, tapi cepatnya minta ampun gitu ya. Itu sudah sama seperti orang habis lari-lari gitu. Nah, itu kebaikan yang kita terima sama dengan 1000 sholat sunnah 1000 rakaat ketika kita berada di majelis ilmu yang setiap sore disajikan, setiap pagi disajikan, setiap tarawih disajikan di masjid ini. Maka bersyukurlah Bapak dan Ibu sekalian yang senantiasa meramaikan Ramadan sore hari kita dengan kajian takjil. Pokoknya kalau kajian takjil datangnya itu ya ini yang dimaksudkan untuk kita menghindarkan dari dari lagu, dari setan gepeng kata Pak Karton kemarin gitu ya. Itu karena memang segalanya sekarang sudah disajikan di HP, sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan dulu counter itu sekarang beli pulsa pun cukup dengan lewat HP, tidak usah kemana-mana. Makanya memang semakin orang tergantung dengan HP itu demikian luar biasa. Mau dengar berita sekarang tuh nggak perlu TV, dari HP itu sudah ya, berarti 2 mata pisau ya kadang-kadang bisa menjebak kita kepada itu jatuhnya jadi setan tadi, atau jatuhnya jadi informasi yang bermanfaat. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, setiap datang ke sore, aku mau sholat 1000 rakaat, kemana? Ikut ngaji iftar. Habis itu dapat iftarnya, juga memberikan pahala kepada orang lain. Siapa? Ya, yang memberi iftar. Mereka mendapatkan pahala berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa kita. Banyak kebaikan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, selagi sempat, selagi bisa, maka niatkanlah untuk demikian ketika melakukan aktivitas yang ada di masjid ini. Sementara mungkin 4 adab itu yang bisa saya sampaikan. Tentu Bapak dan Ibu akan melanjutkan aktivitas pikir yang lain tentunya, atau bagi yang bekerja mungkin akan siap-siap untuk bekerja, sehingga sementara pada pagi hari ini saya sampaikan adab berpuasa 4 dulu. Demikian Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, semoga ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.